Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Ragi Renungan Pagi di Jemaat GKE Banjarbaru, Rabu tanggal 30 Desember 2020, dan renungan kita diambil dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Sebelum kita bersama-sama membuka firman Tuhan serta merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kembali lagi hamba-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan, tentang pertobatan dan berbalik kepadamu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menerangi hati dan pikiran hamba-Mu. Engkau yang meletakkan setiap perkataan di dalam mulut tidak hati pikiran hamba-Mu, dan memimpin hamba-Mu untuk berkata-kata dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian pula setiap hati kami ya Tuhan, yang membuka hati untuk mendengarkan akan firman-Mu pada pagi hari. Hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menguduskan kami sekali. Engkau menerangi hati dan memperbaharui hidupan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Dengan tema berbalik dan bertobatlah. Ayat yang ke-8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam firman Tuhan, 1000 hari di hadapan Tuhan sama dengan satu hari, dan satu hari sama dengan 1000 hari, 1000 tahun. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita berbicara tentang
bagaimana kita harus hidup saleh, hidup benar, hidup yang bertobat di hadapan Allah dengan kesungguhan. Jadi kalau kita tahu bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan satu hari di hadapan Tuhan, begitu singkatnya waktu ini di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan mempersingkat waktunya? Karena kita orang-orang pilihan Allah. Kalau dibiarkan lama waktu untuk kita hidup di dunia ini, dunia semakin tua dan kejahatan menyebar di berbagai tempat. Di mana-mana banyak kejahatan. Bisa-bisa kita orang pilihan Tuhan ini akan terseret, masuk dan terjerumus, jatuh ke dalam dosa pula. Karena itu Allah tidak ingin kita hidup binasa. Tuhan mempersingkat waktunya supaya kita selamat. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari Tuhan itu datang. Hari Tuhan itu dikatakan datang seperti pencuri yang datang pada tengah malam untuk mencuri dan tidak diketahui oleh orang rumah atau tuan rumah. Kalau begitu, apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan kepada kita? Kita harus sungguh-sungguh hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh hidup percaya kepada Tuhan, berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Bertobat bukan hanya pada waktu kita mengaku saya orang berdosa, kemudian kita dibaptis ataupun kita disidi, tetapi bertobat itu setiap hari harus kita lakukan. Pertobatan itu kita setiap hari kita harus percaya, dan setiap hari kita harus hidup kudus, hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita supaya kita boleh hidup benar di hadapan Allah? Yang pertama, kita harus percaya dengan iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itulah imam besar. Tuhan Yesus itulah juru selamat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Yang kedua, yaitu kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Kita harus tinggalkan kefasikan kita. Kita harus tinggalkan keduniawian kita, hawa nafsu kita, hawa nafsu kedagingan kita. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mempraktekkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang ketiga, kita menyerahkan diri kita dengan berdoa, dengan kita mengikuti CD pelajaran ketekusasi, kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita juga sediakan waktu kita untuk baca firman Tuhan.
kita melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang terpuji, yang terhormat, yang baik, yang kudus di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia seringkali menganggap janji Allah itu adalah suatu kelalaian. Mengapa kita menganggap janji Allah itu suatu kelalaian? Karena dosa, karena kejahatan, seakan-akan yang benar itu ditindas oleh kejahatan, oleh dosa. Sehingga kita tidak dapat melihat kasih dan karunia Allah itu ada menyertai dalam kehidupan kita untuk menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan hidup pada zaman sekarang. Di dalam kita memasuki akhir zaman ini. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah apa yang dikatakan dan dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita, hiduplah kita sebagai orang-orang yang hidup saleh, hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami manusia terbatas adanya. Kami tidak sempurna ya Tuhan. Namun kami menyadari bahwa dengan pimpinan dan penyertaan-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami dimampukan, kami dituntun untuk masuk kepada kesempurnaan. Dan tolonglah kami untuk hidup kudus, hidup saleh, hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Baik pikiran, baik perkataan, mulut dan hati serta tindakan dan perbuatan kami. Tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak ingin hidup dan jatuh dalam murka tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tapi kami ingin hidup kekal bersama-sama dengan Engkau di negeri yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, yaitu Firdaus dan rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami untuk melakukan kehendak-Mu selagi kami hidup dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kami yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan, kami dituntun dan diberkati oleh firman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita yakin dan percaya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan sampai di sini dulu, bertemu kembali di waktu yang akan datang bersama dengan Pendeta Indriana. Salam, Tuhan memberkati.